Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan peramalan menggunakan metode SARIMA. Dalam penelitian ini, saya menggunakan data jumlah penumpang kereta api di Pulau Jawa pada periode Januari 2010 hingga Desember 2019. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam metode SARIMA itu adalah mengidentifikasi plot data jumlah penumpang kereta api di Pulau Jawa. Caranya yaitu yang pertama, start, time series plot, simple, masukkan datanya, time scale, pilih kalender, kita pilih yang month year, diisi bulan 1 tahun 2010. Oke. Pada gambar tersebut dapat diketahui bahwa bentuk plot data time series-nya adalah berpola tren dan musiman. Pola musimannya dapat diketahui dari gambar yang mengalami naik turun di jangka waktu yang sama. Sedangkan pada pola trennya dapat diketahui bahwa data tersebut cenderung mengalami kenaikan. Setelah mengetahui jenis plot time series-nya, langkah berikutnya adalah melakukan uji kestasioneran terhadap ragam ataupun MEAN. Yang pertama yaitu cek uji kestasioneran terhadap ragam menggunakan box-choc transformation. Langkahnya itu start, control chart, box-choc transformation. Kita masukkan datanya, subgroup size-nya 1. Oke. Dapat diketahui bahwa nilai random value-nya itu 0. Maka dari itu, belum stasioner terhadap ragam. Berarti datanya harus ditransformasi terlebih dahulu. Caranya start, control chart, box-choc transformation. Kita pilih option, store transfer ke yang kosong, yaitu di sini saya pilih C5. Oke. Ini data hasil transformasinya. Dikasih nama di sini PAN1. Kita uji lagi, control chart, box-choc, opsinya kita kosongin. Oke, datanya kita ganti pada hasil transformasi tadi. Oke. Dapat dilihat di sini hasil rounded value-nya itu 2. Hal ini belum stasioner terhadap ragam karena jika stasioner terhadap ragam, hasil rounded value-nya harus 1. Jadi kita transformasi lagi. Sama langkahnya start, control chart, box-choc, opsinya kita pilih di store di C6. Kita kasih nama trans2. Dicek lagi, start, control chart, box-choc, option kosongin.
datanya kita ganti dengan trans 2. Oke. Dapat dilihat di sini, hasil rounded value-nya sudah 1. Jadi, data jumlah penumpang kereta api di Pulau Jawa telah stasioner terhadap Agam. Tahap berikutnya adalah harus melakukan pengecekan kestasioneran data terhadap MEAN menggunakan autokorelasi. Caranya start, time series, autocorrelation, masukkan datanya trans 2. Oke. Dapat dilihat ini bentuknya adalah discount dan belum stasioner terhadap MEAN. Maka dari itu perlu dilakukan differentiating. Caranya start, time series, differentiate, masukkan trans, store ke B8. Oke. Kita tulis div 1. Kita cek lagi start, time series, autocorrelation. Kita masukkan datanya div 1. Oke. Hasilnya belum keluar. Dapat dilihat di sini bentuk dari pola autokorelasinya adalah cut off. Atau dengan kata lain mendekati nilai 0 secara cepat. Hal itu berarti data telah memenuhi uji stasioner terhadap MEAN. Maka dari itu, karena sudah stasioner terhadap MEAN, tahap berikutnya adalah pengecekan data hasil differentiating terhadap partial atau autocorrelation. Caranya yaitu start, time series, partial autocorrelation, kita masukkan data differentiating. Oke. Dapat diketahui, berikut adalah hasil dari partial autocorrelation-nya. Setelah diketahui bahwa data telah stasioner terhadap Agam dan MEAN, langkah selanjutnya adalah melakukan differentiating pada leg ke-12. Hal ini dikarenakan pola data dari jumlah penumpang transformasi kereta api di Jawa bersifat musiman atau seasonal. Leg 12 digunakan karena data yang digunakan adalah data bulanan. Caranya yaitu start, time series, differentiates, masukkan data dari div, kita store ke D9, leg-nya 12. Oke. Kita kasih div 12. Bisa dilihat ini kosong. Langkah berikutnya, cek autokorelasinya, time series, autocorrelation, masukkan div 12. Oke.
Bisa dilihat di situ gambarnya berbentuk cut off di leg 1 dan leg 12. Berarti data telah menunjukkan berpola musiman. Selanjutnya, partial autokorelasinya. Sama langkahnya. Maaf, salah. Start, time series, partial autocorrelation, div 12. Oke. Kita bandingkan yang partial autocorrelation dengan autocorrelation-nya. Dari gambar di atas dapat diketahui pola ACF dan PACF-nya baik dari musiman maupun tidak musiman diketahui untuk memungkinkan bentuk model yang nantinya akan digunakan. Modelnya yaitu di sini dapat dilihat leg pertamanya cut off, berarti modelnya Sarima 011111112. Selain itu juga terdapat beberapa model lainnya, yaitu bisa dilihat di sini model lainnya ada 0111112, 011 01112, 012 01112, 112 112, 01112, 112 11112, 112 111 11212, 112 1212. Model-model itu nanti dilakukan pengujian untuk mengetahui model mana yang signifikan. Suatu model dikatakan signifikan jika nilai p-value-nya kurang dari 0,5. Cara pengujiannya yaitu start, time series, ARIMA, masukkan data yang kita gunakan, jumlahnya kita masukkan 0, 1, 1, seasonalnya tadi, kita klik fit seasonal, pakai 12 karena kita pakai bulanan, seasonalnya 21, diferensinya karena kita diferensi 1 kali, dengan average-nya 1. Oke. Sini dapat diketahui nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Berarti model ini termasuk model yang signifikan. Kita lakukan pengecekan terhadap semua model-model yang tadi telah disebutkan untuk mempersingkat waktunya. Ini merupakan hasil dari pengecekan model-model. Untuk model 0111112 tadi sudah dicek bahwa signifikan. Model berikutnya juga signifikan. Dilakukan pengecekan terhadap semua modelnya, kita cari model mana yang signifikan. Dari penelitian ini dapat diketahui model yang signifikan yaitu model 0111112, model Sarima 011011112, dan model Sarima 112011112. Dari ketiga model tadi, dilakukan tahap berikutnya yaitu melakukan uji asumsi residual. Pada uji asumsi residual, bentuk model yang dipilih dilakukan uji distribusi normal dan uji white noise. Caranya yaitu untuk melakukan uji white noise-nya, kita lihat di L-Jung box-nya.
Ini. Di sini untuk yang model pertama tadi, nilai p-value-nya kurang dari, untuk leg 12, 24, 36 itu kurang dari 0,05. Seharusnya nilai p-value harus lebih besar dari 0,05. Jadi, pada model pertama ini tidak signifikan. Pada model selanjutnya juga dapat diketahui untuk model 011, 01112, uji white noise-nya lebih besar, nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05. Jadi, untuk sementara ini signifikan. Untuk model 112, 01112, nilai p-value-nya pada uji white noise itu lebih besar dari 0,05. Jadi, dapat diasumsikan sementara memenuhi uji white noise. Kemudian untuk uji distribusi normalnya, karena tadi yang memenuhi itu model 011, 01112, dan 112, 01112, kita coba yang 011, 01112. Start. Sebelumnya dilakukan residualnya terlebih dahulu. Modelnya tadi 011, 01112. Storage-nya residual dan feed. Oke. Forecast rate-nya 120 karena kita tadi rate-nya 12, kita meramalkan 12. Forecast-nya kita taruh di C11. Sudah diketahui residualnya, kemudian start, basic statistic, normality test, variabelnya residual, Kolmogorov-Smirnov, kita klik, kemudian oke. Dapat diketahui nilai p-value-nya lebih besar dari 0,15. Jadi, menurut kesimpulan, uji distribusi normalnya memenuhi. Yang model 112, 01112 juga setelah melakukan pengecekan terbukti memenuhi juga. Karena keduanya memenuhi, kita lihat mana yang mempunyai nilai MSE paling kecil. Untuk model yang kedua tadi, nilai MSE-nya dapat dilihat di sini sebesar 10,18555. Untuk yang model yang ketiga, 10,29,320. Jadi dapat diketahui model yang paling baik adalah model 011, 01112. Selanjutnya model tersebut dibandingkan dengan metode lainnya, yaitu di sini kita menggunakan metode triple exponential smoothing. Caranya yaitu start, time series, Winters method, kita masukkan datanya, kemudian seasonal length-nya 12, levelnya kita coba 0,2, 0,2, 0,2. Kita klik OK. Dapat dilihat di sini
Nilai MAP-nya 4, MAT-nya 790, MSD-nya 11,64509. Kita lakukan semua dari 0,1 hingga 0,9. Hasilnya itu seperti ini. Alfa, beta, gamanya kalau 0,1, berikut hasilnya. Dari semua hasil tersebut dapat diketahui yang mempunyai nilai MAP, MAD, MSD terkecil adalah nilai alfa 0,4, beta 0,4, dan gamma 0,4. Jadi, hasil ini kita bandingkan dengan metode Sarima. Dengan kesimpulan yang diperoleh adalah metode Sarima lebih baik daripada metode triple exponential smoothing. Karena nilai MSE dari Sarima itu lebih kecil daripada nilai MSD dari triple exponential smoothing. Selanjutnya dilakukan peramalan. Hasil yang diperoleh peramalannya untuk setahun ke depan dalam 12 bulan ini sebagai berikut. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari data jumlah penumpang kereta api menggunakan metode Sarima dan triple exponential smoothing. Metode paling baiknya adalah metode Sarima. Dengan nilai MAP dari Sarima adalah 3,224 dan MSE-nya 1018555, sedangkan triple exponential smoothing MAP-nya 3 dengan MSD-nya 1035799. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.